Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para mitra Salma yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah meskipun melalui virtual yang diprakarsai oleh Salma Radio dari Klaten. Saya membaca surat kabar. Di antara isi surat kabar itu adalah yang pertama, menurut tim pelaksana harian imigrasi mitigasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dokter Indonesia pada bulan Juli kemarin itu yang meninggal adalah tertinggi di antara bulan-bulan sebelumnya. Sedang tenaga kesehatan yang lain, nakes, para nakes itu adalah bekerja double shift atau sekitar 16 jam. Kita doakan terutama para dokter-dokter yang telah banyak membantu karena pandemi ini. Semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT dan segala salah, khilaf dan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Mitra Radio Salma yang berbahagia, saya teringat hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis nomor 969. Hadis dari Ali bin Abi Thalib itu kan menceritakan begini. Seorang muslim yang besuk kepada saudaranya muslim di pagi hari, itu para malaikat, ada 70.000 malaikat bersolawat, mendoakan agar mendapatkan rahmat dan ampunan hingga sampai sore harinya. Begitu pula kalau besoknya itu di waktu sore, ada 70.000 malaikat bersolawat, mendoakan agar diberi rahmat dan ampunan hingga pagi hari. Itu saja orang yang besuk. Lah tenaga nakes, para dokter, perawat, dan semua yang terlibat di rumah sakit, ini bukan sekedar besuk, tapi merawat orang-orang terutama yang kena COVID-19 ini adalah 24 jam. Oleh karena itu, sangat berbahagialah mereka. Di samping tenaga yang mereka curahkan untuk mengatasi persoalan ini, tapi di sisi Allah, dia adalah mempunyai nilai yang amat sangat tinggi. Para mitra Salma yang berbahagia, nah sekarang dampak pandemi COVID dari sudut ekonomi. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, dengan perpanjangan PPKM membuat 50% UMKM menutup usahanya. UMKM di Indonesia yang jumlahnya 64,2 juta, 50%-nya atau 31
juta menutup usahanya. Selain itu, pembatasan PPKM, 88% usaha mikro tidak punya kas alias tidak punya tabungan. Akibatnya mereka kehabisan pembiayaan keuangan. Lebih dari itu, 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerja. Sehingga sangat memungkinkan sekali sekarang ini banyak orang yang terkena PHK. Padahal menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Kemenkop UKM, data menunjukkan 64,2 juta UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian sebesar 61,07%. Setara dengan 8.573,89 triliun. Sedang menurut Asosiasi UMKM Indonesia, Bapak Hasan itu menuturkan bahwa 30 jutaan UMKM itu bangkrut. Sedang 25 juta UMKM pembiayaannya berakhir dengan NPL atau non-performance loans. Alias apa? Itu sama dengan mereka tidak mampu membayar kredit. Baik kepada dalam dunia perbankan maupun kepada pemasok barang. Mengapa hal itu terjadi? Sebab omset mereka saat ini hanya sekitar 10-20%. Dengan demikian maka sebagai solusinya bantuan Presiden yang berupa BPUM, bantuan produktif usaha mikro besar 1,2 juta itu dikucurkan. Loh, 1,2 juta apa cukup? Ya kalau jualan gado-gado, kemudian jualan soto, ya, warung bakso, menurut saya itu sudah cukup. Jadi secara garis besar masyarakat kita ini, ya, itu ada yang mengatakan begini, ada kelompok yang besok makan apa enggak, besok ada pekerjaan apa enggak. Kalau besok ada pekerjaan berarti besok makan. Yang kedua, besok makan apa? Uang mungkin masih, tapi cak-cakane piye? Oleh karena itu dia berpikir, saya mau punya uang sekian, padahal saya hidup masih panjang. Nah, maka pertanyaannya adalah besok makan apa? Tapi juga ada sebagian kita itu yang orang besok makan di mana. Ini bagi mereka yang masih punya tabungan, bagi mereka yang masih punya uang. Namun jangan sampai ada kelompok yang terakhir ini besok makan siapa. Apalagi di tengah-tengah pandemi semacam ini, itu sangat keterlaluan seandainya itu dilakukan. Saya pikir itu para mitra Salma yang berbahagia, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona ini segera sirna. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.